Nah, di sini Pak Yoto ini merasakan heran. Tadi juga kan Bapak Cun ngomong nih sama si Pak Yoto harus menyampaikan ke supir-supirnya. Nanti jika ada kecelakaan usahakan korbannya ini harus meninggal dunia. Nah, kan ini udah nih, bingung nih Pak Yoto. Lah kok ada sih orang yang kayak gini gitu loh. Dan menurut si Ahmad, ketika salah satu supirnya atau karyawannya Bapak Cun ini mengalami kecelakaan, mereka berdua di sini tuh melihat tubuh itu gede banget di situ. Itu berbulu semua. Matanya itu menyala merah gitu loh. Lah di sini yang awalnya mereka berdua itu menuju ke ruangan itu dengan cengenges dengan ngobrol ngalor gitu. Setelah mereka mengintip itu mereka benar-benar menjadi diam. Bahkan si Pak Yote itu mengakui bahwasannya pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru nemuin channel ini atau nemuin video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Karena di sini tuh banyak banget cerita-cerita menarik tentunya. Dan yang udah bergabung lama, jangan lupa kalian absen dulu nih, tulis nama dan kota kalian. Biar kita itu semakin kenal. Dan kali ini saya itu akan menceritakan pengalaman. Jadi ini ada sebut saja Pak Yoto. Dia itu punya bos dan bosnya ini bisa dibilang itu orang asing, tetapi dia udah lama di Jawa sih. Biasa dipanggil Babacun. Ya, mungkin gak usah lama-lama lagi nih. Kita langsung menuju ke ceritanya. Jadi Pak Yoto ini adalah seorang supir nih, seorang supir truk. Dan pada suatu ketika dia itu udah keluar nih dari kerjaan lamanya. Akhirnya dia itu mencari pekerjaan baru. Nah, dia bertemu nih dengan Babacun di sebuah warung nih. Akhirnya mereka berdua ini bercerita, wah ternyata si Babacun ini adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya batu split, pemecahan batu split, pasir dan lain sebagainya. Tetapi usahanya juga bukan hanya itu, masih ada atau banyak lagi nih usahanya, ada toko elektronik dan lain sebagainya. Akhirnya lewat perkenalan singkat itu, si Pak Yoto ini pun dia itu tuh kerja sama si Bapak Cun. Dan ternyata lambat laun tidak terasa si Pak Yoto ini sudah bekerja 2 tahun bareng sama si Bapak Cun. Lah di situ ternyata si Bapak Cun ini ngerasa bahwasannya Pak Yoto ini asik nih orangnya nih. Akhirnya Pak Yoto ini pun diangkat menjadi tangan kanannya, menjadi orang kepercayaannya. Lah sejak waktu itu akhirnya Pak Yoto ini nggak lagi menjadi supir. Di sini Pak Yoto itu bekerja di bagian seperti apa ya? Dia itu mencatat seperti admin lah, material yang masuk, material yang keluar gitu. Jadi perusahaannya Bapak Cun ini di situ dia itu punya pemecahan batu, batu split, ada pasir, ada koral dan lain sebagainya. Jadi kalau supir-supir truk mencari apa namanya pasir, batu belah, batu split dan lain sebagainya, itu mereka itu ngambilnya itu ke usahanya si Bapak Cun ini. Dan usahanya juga besar nih Bapak Cun. Bapak Cun sendiri ini mempunyai 20 dump truck. Jadi intinya usahanya itu bergerak di bidang material kayak gitu loh, kayak pembangunan dan lain sebagainya gitu. Karena si Pak Yoto sekarang ini menjadi tangan kanannya Bapak Cun, akhirnya dia itu tahu nih supir-supirnya sering curhat sama dia, supir-supirnya Bapak Cun tersebut. Dan Pak Yoto ini akhirnya itu deket dengan supir yang lainnya. Padahal kalau dulu kan dia nggak bisa kenal deket, soalnya dia kan masuk ke situ yang split pasir dan dia angkut ke dalam dump truck, terus dia anterin, dia balik lagi. Cuman kayak gitu tuh, nggak bisa nongkrong sama supir-supir lah. Pada saat dia sekarang sudah bekerja di office-nya atau di kantor itu, dia sekarang jadi makin deket nih sama supir-supir dan banyak supir-supir yang curhat. Dan di sini Pak Yoto pun akhirnya mengenali pribadi dari apa semua supir yang berada di situ tuh. Lah di jalan ketiga tahun ini si Pak Yoto ini pertama kalinya datang ke rumah Bapak Cun. Dia itu masuk, wah ternyata rumahnya itu gede banget, itu 3 lantai. Dan mobilnya juga terjajar rapi nih, banyak banget mobil mewah milik dari Bapak Cun.
Tetapi di sini ada yang bikin si Pak Yoto ini heran banget, karena Bapak Chun ini memiliki 3 orang anak nih, tetapi semuanya ini cacat, cacat fisik dan cacat mental. Jadi seperti anak kekurangan gitu loh. Nah, pada saat Pak Yoto itu dipanggil sama si Bapak Chun, ternyata salah satu supirnya Bapak Chun ini ada yang mengalami kecelakaan tuh. Akhirnya si Pak Yoto ini diberitahu. Dan di sini Pak Yoto itu disuruh membereskan semua urusannya tersebut. Jadi Bapak Chun ini termasuk apa ya? Itu bos yang sangat bertanggung jawab. Ketika anak buahnya ini ada kecelakaan kerja atau lain sebagainya, memang benar-benar diurus nih. Nah, tetapi di tengah obrolan antara Pak Yoto dan Bapak Chun, Pak Yoto ini dibikin bingung lagi dengan kata-kata Bapak Chun. Sialan itu si Bongkeng, nabrak orang kok orangnya malah nggak mati. Akhirnya kan kayak gini, kita keluar banyak nih biayanya. Kamu ngomong deh sama supir-supir yang lain, kalau ada kecelakaan itu udah bisa sampai mati aja, walaupun ditabrak itu nggak mati, udah dilindas aja. Gimana caranya biar sih itu mati? Lah di sini Pak Yoto kaget dong, bingung. Lah bukannya bersyukur kalau ada kecelakaan korbannya itu nggak sampai meninggal, tetapi ini malah si Bapak Chun ini ngomong sama si Pak Yoto, ngomong buat ngomong sama supir-supirnya, biar nanti ada kecelakaan korbannya itu harus sampai meninggal aja sekalian gitu loh. Ya udah, akhirnya setelah obrolan itu si Pak Yoto ini pergi nih. Dia mau ngurusi segala urusan, pokoknya untuk mendamaikan antara pihak keluarga korban dan pihaknya supirnya Bapak Chun. Setelah semua urusannya beres, Pak Yoto ini balik lagi nih ke office-nya atau ke kantornya. Dan di situ sudah banyak supir yang lagi duduk nih, mereka lagi nunggu antrian buat dimuat material. Lalu di situ tuh dia memanggil salah satu supir, namanya itu Ahmad. Ahmad ini sudah bekerja dengan Bapak Chun itu sekitar 6 tahun, lama banget. Bisa dibilang si Ahmad ini adalah seniornya supir di situ nih. Dia udah tua nih. Dan di sini mereka berdua itu bercerita mengenai keanehan-keanehan yang terjadi dengan Bapak Chun. Si Ahmad ini menceritakan bahwasanya setiap hari Jumat Bapak Chun ini rutin banget membakar dupa. Jadi Bapak Chun ini seperti menyembah sesuatu atau memberikan penyembahan nih. Tapi nggak tahu nih Ahmad itu nyembahnya dengan siapa. Jadi di situ itu ada satu ruangan. Dan itu benar-benar tuh ruangan itu depannya aja nih itu nggak boleh buat tongkrongan, nggak boleh buat duduk sama karyawannya Bapak Chun. Lah disitulah tempat itulah biasanya Bapak Chun itu membakar dupanya dan seperti menyembah-nyembah gitu loh. Di sini si Pak Yoto ini nggak percaya. Akhirnya si Pak Ahmad ini ngomong kalau nggak percaya nanti coba di hari Jumat si Pak Yoto itu datang ke situ. Tapi hati-hati soalnya kalau ketika Bapak Chun di ruangan tersebut ada satu karyawan yang melintasi situ aja dan Bapak Chun tahu pasti diomelin. Dalam artian si Pak Yoto ini harus ngintip sembunyi-sembunyi gitu. Dan terdapat ada satu keanehan lagi. Pekerjaan semuanya itu kan ada apa namanya? Ada kecelakaan dan lain sebagainya gitulah. Dan di mana saat itu ada supir yang mengalami kecelakaan dan menabrak orang atau lain sebagainya, dan jika yang ditabrak ini meninggal dunia atau mati, si supir ini malah mendapatkan bonus dari Bapak Chun. Nah, di sini Pak Yoto ini merasakan heran. Tadi juga kan Bapak Chun ngomong nih sama si Pak Yoto harus menyampaikan ke supir-supirnya, nanti jika ada kecelakaan usahakan korbannya ini harus meninggal dunia. Nah, kan ini udah nih, bingung nih Pak Yoto. Nah, kok ada sih orang yang kayak gini gitu loh. Dan menurut si Ahmad, ketika salah satu supirnya atau karyawannya Bapak Chun ini mengalami kecelakaan dan sampai korbannya meninggal dunia, itu 1 minggu kemudian Bapak Chun ini selalu memberi truk baru lagi. Jadi kayak apa ya, seperti korban yang kecelakaan itu jadi kayak tumbal gitu loh. Nah Pak Yoto di sini benar-benar heran banget nih. Wah masa iya sih Bapak Chun itu menggunakan tumbal? Dan si Ahmad ini kembali menceritakan bahwasannya ketiga anaknya Bapak Chun ini juga dijadikan tumbal oleh si Bapak Chun. Jadi kan ada menurut orang asing ya, ketika anak mempunyai keterbatasan mental atau keterbatasan fisik, itu bisa saja nih sebelum dia lahir, dia itu sudah ada perjanjian dengan makhluk setan atau iblis. Dan akhirnya ketika anaknya lahir, anaknya itu menjadi seperti itu. Dan ini memang saya juga pernah dengar. Tapi kalau pesugihan ini biasanya yang melakukan itu orang-orang asing nih, bukan orang-orang sini gitu loh.
Dan pada hari itu ternyata itu banyak lemburan. Jadi ada sebuah PT yang harus disuplai materialnya seperti batu split, pasir dan lain sebagainya. Itu harus selesai hari ini. Akhirnya pada jam 7 malam ini para supir itu masih sibuk banget tuh. Harus nganter-nganterin semua material tersebut. Dan ini sampai jam 10 lebih, 10 malam lebih. Akhirnya mau tidak mau karena si Pak Yoto ini adalah tangan kanannya dari Bapak Cun, dia pun harus mengawasi semua pekerjaan yang ada di situ. Akhirnya dia pun ikut lembur nih. Dan sampai akhirnya jam 1 dini hari ini baru selesai nih. Semua supir sudah kumpul nih di situ dan mereka pada pulang nih. Tetapi di situ si Pak Yoto akhirnya lebih memilih untuk menginap karena pada saat malam hari itu dia itu udah ngantuk berat. Karena di office-nya itu juga kan ada penjaga malamnya tuh. Nah, ketika si Pak Yoto ini mau tidur, malah si penjaga malamnya ini mengajak cerita si Pak Yoto. Penjaga malamnya itu ada 2 orang dan satunya ini udah tua banget. Itu juga udah lama banget nih kerja sama si Bapak Cun. Nah, mereka berdua ini si penjaga malam itu bercerita seperti apa yang Ahmad ceritakan kepada si Pak Yoto. Lah di sini malah 2 penjaga malam ini itu udah ngomong sama si Pak Yoto, kayaknya si Bapak Cun ini melakukan pesugihan nih. Udah jelas banget ciri-cirinya. Dan kebetulan orang yang satu ini atau orang penjaga malam yang udah tua ini dia itu juga suka dengan hal-hal klinik. Dia kan tahu nih banyak pengetahuan tentang seperti itu tuh, tentang pesugihan dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari itu, penjaga malam yang tua ini pun mengajak si Pak Yoto, dia itu pengen ngintip ke ruangan yang itu tuh, yang biasa oleh Bapak Cun digunakan untuk membakar dupa dan lain sebagainya. Akhirnya Pak Yoto ini mau karena dia itu penasaran. Dan ketika dia mengintip, di situ ada lubang tuh kecil seperti ventilasi, tapi itu kecil. Dan di situ mereka berdua ini kaget karena mereka berdua di sini tuh melihat tubuh itu gede banget di situ. Itu berbulu semua. Matanya itu menyala merah gitu loh. Lah di sini yang awalnya mereka berdua itu menuju ke ruangan itu dengan cengenges dengan ngobrol ngalor ngidul. Setelah mereka mengintip itu mereka benar-benar menjadi diam. Bahkan si Pak Yoto itu mengakui bahwasannya pada saat itu dirinya itu tidak bisa bergerak. Lalu sekitar 5 menit akhirnya si Pak Yoto ini tersadar, dia turun nih. Dia turun karena ngintipnya memang ada bok kayu gitu kan, dia naik ke atas itu. Dan dia turun tuh bareng si penjaga malam yang tua. Mereka berdua ini berjalan aja mereka berdua ini tanpa ngobrol. Dia itu kembali ke pos jaga. Lalu si penjaga malam ini pun ngomong nih sama si Pak Yoto. Gimana Pak? Iya kan Pak? Kayaknya emang bener nih si Bapak Cun itu ngelakuin pesugihan deh. Pak Yoto juga menjelaskan di dalam ruangan itu emang itu ada kain putih seperti meja, kursi itu pun semuanya warnanya putih dan di situ tuh banyak banget sesajen. Bener-bener, waduh pengalaman ini merinding banget nih Pak Yoto pada saat itu. Dan pada keesokan harinya, karena Pak Yoto kan udah ngantuk banget nih, udah capek banget. Akhirnya dia itu terbangun pada jam 10 pagi. Dia juga bangun itu karena geger nih. Ternyata ada salah satu supir dari Bapak Cun ini itu menabrak orang dan orangnya itu meninggal dunia. Pak Yoto ini dibangunin sama si Ahmad nih. Nah, setelah mendengar kabar itu, akhirnya si Pak Yoto ini pun memberikan kabar kepada si Bapak Cun. Tidak lama setelah itu, Bapak Cun itu ke situ tuh dengan mobil mewahnya. Di sini, si Bapak Cun ini mengajak Pak Yoto ini untuk membereskan masalahnya lagi nih. Nah, singkat cerita, udah beres nih. Dan pada saat mereka berdua ini pulang, si Bapak Cun dan si Pak Yoto pulang itu jam 8 malam. Mereka berdua itu kembali ke office dan ternyata supir-supir itu belum pada pulang, pada ngumpul di situ. Di sini padahal mereka itu nggak lembur loh. Nah, ternyata di sini seperti ada kayak tradisi loh. Ketika ada salah satu supir yang kecelakaan dan korbannya itu meninggal dunia, semua karyawannya Bapak Cun ini mengadakan seperti apa namanya ya? Di situ kayak bukan tahlilan sih, makan-makan gitu loh menggunakan tumpeng, ada ayam panggang dan lain sebagainya gitu loh. Lah di sini Pak Yoto tambah bingung. Harusnya kan berduka nih, kok malah kayak seneng-seneng gini sih. Dan si Bapak Cun ini juga memberikan bonus nih kepada supir yang menabrak korbannya hingga meninggal.
Jadi intinya ini dikasih ini bonus buat keluarga kamu kayak gitu loh. Si Pak Yoto ini semakin gak nerima nih, semakin gak nerima dengan ini kok aneh banget sih perusahaan kayak gini gitu loh. Nah, setelah mereka selesai nih makan-makan, si Pak Yoto ini pulang. Dan Pak Yoto ini kan, apa namanya, dia itu mempunyai kenalan, dia itu seperti orang pintar, seperti kiai gitu loh. Dia akhirnya menceritakan nih semua yang apa dialaminya dengan kejanggalan-kejanggalan bosnya. Nah, di sini memang nih akhirnya diterawang nih sama orang tersebut nih. Orangnya itu tanya nih, siapa sih namanya si apa Bapak Cun ini? Terusan ditanya mana alamatnya, kan diterawang gitu loh. Dan di sini Pak Yoto ini kaget banget, ternyata benar si Bapak Cun ini itu melakukan pesugihan. Jadi ketika ada supir yang menabrak korbannya dan itu sampai meninggal, di situ memang kekayaannya si Bapak Cun ini semakin bertambah dan ternyata korbannya itu adalah yang dijadikan tumbal. Makanya kenapa setiap ada orang yang kecelakaan dan orang yang meninggal, si Bapak Cun ini 1 minggu kemudian itu langsung memberi unit baru, truk baru. Dan di sini akhirnya si Pak Yoto ini pun takut nih. Sebenarnya sih dia nggak takut nanti dijadikan tumbal atau gimana, tetapi lebih tepatnya hati nuraninya dia itu menolak nih. Ngapain sih lo kerja di sini? Udah tahu bos itu udah curang nih, kerja sama setan. Kenapa kamu masih mau? Udahlah keluar aja. Lah akhirnya pada keesokan harinya ini si Pak Yoto ini berangkat ke office-nya. Lah di situ dia pun ngomong nih sama si Bapak Cun bahwasanya dia itu akan keluar. Tetapi oleh Bapak Cun ini ditahan. Jangan nanti nunggu 1 minggu ya setelah aku membeli truk, kamu cobain pertama kali truknya. Aku mau beli truk baru. Nah di sini bingung nih Pak Yoto, pengen menolak, tapi si Bapak Cun ini kayak mohon-mohon gitu loh. Sedangkan Bapak Cun ini baik banget sama si Pak Yoto. Akhirnya mau tidak mau Pak Yoto ya menuruti, ya udah nggak apa-apa, nunggu 1 minggu. Dan benar saja nih setelah 1 minggu itu datang tuh unit truk baru, bagus banget. Nah di sini sebagai penghormatan si Pak Yoto ini itu yang mencoba pertama kali truk tersebut. Tapi pada saat dia itu mencoba, dia itu kayak mengharum bau-bau darah gitu loh, mencium kayak bau darah gitu. Dia itu merinding banget padahal itu siang hari loh, seharusnya kan nggak ada hal-hal aneh gitu. Tetapi di sini si Pak Yoto itu merasa merinding banget, takut banget membawa truk tersebut. Dan hingga pada akhirnya di suatu perempatan si Pak Yoto ini benar-benar padahal tadi pada saat dia berjalan dia itu nggak ngeliat apa-apa, tiba-tiba saja dia ternyata itu menabrak orang. Nah udah nih akhirnya kan geger nih. Jadi pandangannya itu seperti disamarkan gitu loh. Pak Yoto aja di sini bingung banget. Dia itu ngerasa bersalah banget. Dan orangnya pun korbannya ini meninggal dunia nih. Nah akhirnya setelah tersiar kabar tersebut, Bapak Cun ini itu langsung apa namanya menyusul si Pak Yoto di kantor polisi. Lah di sini dia ini ingin menebus kesalahannya. Nah di sini akhirnya Pak Yoto ini pun dipenjara nih. Dan setelah itu 1 minggu kemudian ternyata Bapak Cun ini membeli truk baru lagi. Nah, mungkin di sini Pak Yoto itu merasakan aku salah nih, aku pengen nebus dosaku, walaupun dia itu tanpa sengaja menabrak karena pada saat pertama dia itu tidak melihat ada orang gitu loh. Dan akhirnya cerita pun berakhir. Dan sekarang sih Pak Yoto tersebut udah keluar dari penjara, makanya dia itu mengirimkan cerita ini. Mungkin lewat cerita ini kita harus berhati-hati lagi nih, biar hati-hati dalam bekerja, berhati-hati dalam bergaul dan lain sebagainya intinya lah. Oke, jadi terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai nih. Buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, jangan lupa kirimkan ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya. Kalian boleh chatting saya, kalian boleh menghubungi saya. Hitung-hitung kita itu tambah saudara gitu, biar tambah kenal juga. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.